Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan contoh pelanggaran etika akuntan publik KAP Winata. Akhir-akhir ini, profesi akuntan publik mulai dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat ini timbul dikarenakan terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Banyaknya kasus perusahaan yang mendapat sanksi karena melakukan kecurangan disebabkan oleh kegagalan auditor dalam melakukan pekerjaannya. Akibat dari kasus-kasus tersebut, para pengguna laporan keuangan mulai mempertanyakan eksistensi auditor sebagai pihak independen dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Kompetensi auditor diperlukan dalam hal menemukan adanya suatu pelanggaran akuntansi. Sedangkan dalam melaporkan adanya pelanggaran tersebut, independensi auditor sangat dibutuhkan. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kasus pelanggaran pada kantor akuntan publik Winata dalam hal independensi merupakan salah satu peristiwa yang terjadi dikarenakan kurang profesionalnya oknum akuntan publik dalam menjalankan kode etik profesinya. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Winata atas standar profesional akuntan publik, maka sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK 06/2006 tentang jasa akuntan publik dan juga sanksi sosial. Menteri Keuangan langsung dengan sigap memberikan sanksi pembekuan terhadap kantor akuntan publik Winata. Sanksi pembekuan ini berlangsung selama 2 tahun yang terhitung sejak 15 Maret 2007. Menurut siaran pers yang diadakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan, Samsul Said mengatakan bahwa sanksi pembekuan yang dilakukan oleh akuntan publik kantor akuntan publik Winata tersebut melakukan sesuatu pelanggaran atas SPAP standar profesional akuntan publik. Pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan PT Musatek Jaya pada tahun buku 31 Desember 2004 yang dijalankan oleh Petrus dan melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit, yaitu Petrus melakukan audit umum terhadap laporan keuangan PT Musatek Jaya. PT Musatek Jaya melakukan suap terhadap akuntan publik Mitra Winata dan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran moral dan etika dalam dunia bisnis. Untuk memberikan efek jera, PT Musatek dikenakan sanksi berupa pidana dan sanksi sosial. Tindakan manipulasi yang dilakukan PT Musatek tentu memberikan citra yang buruk terhadap kualitas bagi masyarakat dan investor yang tertarik untuk menanam modal. Dampak yang dirasakan akuntan publik setelah adanya kasus pelanggaran tersebut yaitu dilarang untuk memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja audit khusus, dan bahkan dilarang untuk menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP. Namun, akuntan publik tersebut tetap melaksanakan tanggung jawabnya atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta diwajibkan untuk memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Etika dipandang sebagai kekuatan pendorong dan alat untuk mencapai kinerja tinggi dan membangun kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa akuntansi sangat penting dan berpengaruh bagi perkembangan akuntan bersertifikat, terutama lembaga yang membawahinya, yaitu kantor akuntan. Berdasarkan analisis investigasi yang dilakukan, independensi, etika audit, dan biaya audit diketahui mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit auditor dapat meningkat jika auditor memiliki independensi, etika audit, dan biaya audit yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah independensi auditor, etika audit, dan biaya audit, semakin rendah kualitas audit auditor. Untuk meningkatkan kualitas audit, penting untuk selalu memastikan independensi dalam semua keputusan perikatan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Sukriya tahun 2008 dan Lilis tahun 2010 yang menemukan
bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan pembahasan di atas tentang maraknya fenomena pelanggaran terhadap etika profesi akuntan di tanah air akhir-akhir ini, khususnya pelanggaran etika akuntan publik, KAP Winata menunjukkan akuntansi publik tersebut telah melanggar kode etik akuntan, khususnya SPAP. Pelanggaran tersebut tidak menunjukkan prinsip-prinsip perilaku seorang akuntan publik, yaitu tidak menjunjung tinggi kejujuran dan tidak bertanggung jawab dalam penyampaian bukti, dan mengabaikan nilai objektivitas, lemahnya moral, tidak independen, lebih memilih kepentingan pribadi. Perbuatan semacam ini mencederai etika profesi akuntan dan parahnya dapat menimbulkan citra buruk profesi akuntan di masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran etika dalam profesi akuntansi seharusnya tidak akan terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Oleh karena itu, dengan terjadinya berbagai macam kasus pelanggaran etika saat ini, seharusnya bisa memberikan kesadaran bagi profesi